Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulda Zeka Nuraprina dengan NIM 251252508. Saya mahasiswa dari Politeknik Kesehatan Jember. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kimia organik karbohidrat. Saya dari kelompok 3 dengan anggota kelompok saya ada Avelia Selumita Febian, Dava Farandi Kurniawan, Dini Trihapsari, Maulda Zeka Nuraprina, dan juga Salsabila Dewi Rosaria. Pengertian dan struktur karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa organik yang tersusun dari atom karbon C, hidrogen H, dan oksigen O dengan rumus umum CnH2ON. Perbandingan atom karbon C, hidrogen H, oksigen O yaitu 1:2:1. Gugus karbonil yaitu aldehid, HC sama dengan O atau keton, C sama dengan O. Banyak gugus hidroksil adalah OH. Nah, untuk contoh-contohnya di sini di cabang ini adalah kita sebut dengan aldehid. Sedangkan dengan OH ini, OH seperti ini kita sebut dengan hidroksil. Dan untuk seperti ini kita sebut dengan keton. Di sini untuk keton itu tidak ada H seperti aldehid ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya jenis-jenis karbohidrat ada 4. Ada monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida 1 monomer atau gugus gula, disakarida 2 monomer atau gugus gula, dan oligosakarida ada 3-10 monomer, sedangkan polisakarida lebih dari 10 monomer. Di sini untuk contoh monosakarida yaitu ada glukosa, galaktosa itu disebut dengan aldehida, sedangkan fruktosa itu disebut dengan keton. Dan di sini di sakarida ada sukrosa, laktosa, dan juga maltosa. Dan olisakarida ada rafinosa yaitu 3 gugus, sedangkan stakiosa ada 4 gugus, verbascosa ada 5 gugus. Kemudian di sini ada polisakarida yaitu amilosa, amilopektin, selulosa, dan glikogen. Kemudian selanjutnya monosakarida. Monosakarida adalah karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis lebih jauh menjadi karbohidrat yang lebih sederhana. Struktur monosakarida terdiri dari gugus aldehid atau keton dengan 2 atau lebih gugus hidroksil seperti glukosa, fruktosa, ribosa, dan juga galaktosa. Karbohidrat berdasarkan gugus fungsi. Aldosa yaitu karbohidrat yang memiliki gugus fungsi aldehid. Ketosa yaitu karbohidrat yang memiliki gugus fungsi keton. Karbohidrat berdasarkan jumlah karbon C atau panjang rantai C. Ada triosa 3C, tetrosa 4C, pentosa 5C, heksosa 6C, dan juga heptosa ada 7C. C ini adalah karbon-karbon. Nah, berikut adalah contoh triosa. C-nya ada 3, 1, 2, 3. Di sini contoh triosa kita sebut dengan aldotriosa. Di sini ada 3C ya. 1, 2, 3. Kemudian di sini ada tetrosa, ada C-nya ada 4. Karbon-karbonnya ada 4. Kemudian ada pentosa. Pentosa ada jumlah karbonnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kemudian heksosa di sini ada
6 karbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini ada hepsosa. Hepsosa di sini ada 7 karbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Kemudian monosakarida di sini berdasarkan gugus fungsinya, monosakarida yang mempunyai gugus aldehida Hc sama dengan O tergolong aldosa, dan yang mempunyai gugus keton C sama dengan O tergolong ketosa. Ini adalah contoh dari aldosa, dan juga ini adalah ketosa. Isomer D dan L isomer optik. Penentuan isomer gula sebagai bentuk D atau bayangan cerminnya bentuk L ditentukan oleh hubungan spesialnya dengan senyawa induk karbohidrat gliseraldehid gula 3 karbon. Jika gugus OH pada karbon ini berada di sebelah kanan, gula adalah isomer D. Sebaliknya, ketika di sebelah kiri berarti isomer L. Nah, seperti pada gambar di bawah ini adalah contoh isomer D, dan juga di sebelah kiri ini ada isomer L, yaitu gliseraldehid. Kemudian di sini yang ketiga ada epimer. Epimer adalah senyawa yang memiliki rumus kimia yang sama tetapi berbeda dalam pengaturan spasial pada satu pusat kiral, bukan karbon anumerik. Contoh, epimer glukosa isomer yang berbeda akibat variasi konfigurasi OH dan H pada atom karbon 2, 3, dan 4 glukosa. Kemudian yang keempat ada anomer alfa dan beta. Struktur cincin aldosa adalah hemiasetal karena dibentuk oleh kombinasi aldehida dan gugus alkohol. Demikian pula struktur cincin ketosa adalah hemiketal. Struktur siklik dipertahankan dalam larutan, tetapi isomerisme C6H12 O6 terjadi pada posisi 1, menghasilkan campuran A-glukopiranosa 38% dan B-glukopiranosa 62%. Kemudian di sini ada disakarida. Disakarida sendiri adalah karbohidrat yang tersusun dari 2 monosakarida yang dipersatukan oleh hubungan glikosida dari karbon 1 ke OH pada monosakarida lain. Biasanya alfa dan beta dari monosakarida ke gugus OH keempat dari monosakarida kedua. Hubungan ini disebut 1,4 A atau 1,4B. Tersusun 2 monosakarida. Sukrosa sama dengan glukosa plus fruktosa A1, 1B. Laktosa sama dengan galaktosa plus glukosa B1, 4. Kemudian maltosa, glukosa plus glukosa A1, 4. Trehalosa, glukosa dan juga glukosa A1, 1A. OH di bawah sama dengan A itu adalah alfa, sedangkan OH di atas sama dengan B itu beta. Berikut adalah contoh-contoh dari sukrosa, laktosa, maltosa, dan trehalosa. Dan di sini ada disakarida. Ini adalah contoh-contoh disakarida yang sudah Kemudian di sini ada oligosakarida.
Oligosakarida adalah karbohidrat yang tersusun dari 3-10 monosakarida. Contohnya ada rafinosa atau melitosa yang terdiri dari galaktosa yang terhubung ke sukrosa melalui hubungan glikosidik A16. Stakiosa yang terdiri dari 2 unit A D-galaktosa, 1 unit A D-glukosa, dan 1 unit B D-fruktosa yang dihubungkan secara berurutan sebagai galaktosa A16, galaktosa A16, glukosa 1, 2B, fruktosa. Verbaskusa terdiri dari 3 unit galaktosa, 1 glukosa, dan 1 fruktosa. 3 unit galaktosa dihubungkan oleh ikatan A16 satu sama lain dan ke glukosa yang kemudian dihubungkan dengan fruktosa melalui ikatan A yaitu 1,5. Berikut contoh dari struktur rafinosa. Ini struktur stakiosa dan juga struktur verbaskusa. Kemudian di sini ada polisakarida. Polisakarida adalah molekul besar yang terdiri lebih dari 10 monosakarida atau turunannya yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik secara linear atau bercabang. Fungsi polisakarida terbagi dalam kategori utama, yaitu cadangan energi, pendukung struktural, dan kode informasi. Polisakarida dibagi menjadi 2, yaitu ada homopolisakarida, di mana pembentuknya berasal dari monomer yang sama atau hanya mengandung karbohidrat atau pengulangan monosakarida yang sama. Heteropolisakarida di mana kemudian yang kedua ada heteropolisakarida di mana mengandung selain karbohidrat, misal mengandung nitrogen atau tersusun dari berbagai jenis monosakarida, umum 2 jenis. Nah, kemudian ini adalah contoh dari homopolisakarida. Yang ini yang tidak bercabang, sedangkan yang ini adalah yang bercabang. Heteropolisakarida tidak bercabang dan ini yang bercabang, tersusun dari berbagai jenis monosakarida umum 2 jenis. Kemudian ini adalah contoh reaksi polisakarida, amilosa, amilopektin, selulosa, dan juga glikogen. Uji reaksi karbohidrat, uji molis. Apabila larutan atau suspensi karbohidrat diberi beberapa tetes larutan alfa-naftol, kemudian asam sulfat pekat secukupnya sehingga terbentuk 2 lapisan cairan, maka pot bidang batas kedua lapisan itu terbentuk warna merah ungu. Kemudian ada uji Fehling. Uji ini dapat menunjukkan adanya karbohidrat terreduksi seperti monosakarida maltosa laktosa. Reaksi menunjukkan hasil positif jika terbentuk endapan merah bata Cu2O. Seperti ini. 2Cu pangkat 2 ditambah 2OH menjadi 2CuO ditambah H2O. Uji Benedict. Uji ini dapat menunjukkan adanya glukosa dalam ureana penderita diabetes. Hasil positif jika terbentuk endapan merah bata dari tembakau oksidanya. Kemudian ada uji reaksi karbohidrat yang selanjutnya. Di sini ada uji iodin yang bermanfaat untuk mengidentifikasi adanya amilum atau pati karena reaksinya sangat peka dan selektif. Reaksi menunjukkan positif jika terbentuk warna biru. Di sini ada 3I2 plus 6 NaOH, 5 Na ditambah NaIO3 plus 3 H2O. Kemudian di sini ada uji Barfoot, metode pengujian kimia yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan monosakarida gula sederhana.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau tutur kata yang kurang tepat. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.